Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Kisah setan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Bu Desi terdiam, kemudian menangis. Saya masih Bu Desi yang sama. Hanya saja. Hanya saja apa, Bu? Hanya saja saya sudah menjadi arwah. Mereka tertegun mendengarnya. Ibu serius? Retno merentangkan tangan kanannya ke depan dada Wawan, memberi isyarat untuk tidak mempertanyakan hal itu lagi. Dia berkata serius. Kita terlambat, seandainya kemarin malam kita langsung menuju ke rumah ini. Rasa bersalah terlukis kini di wajah mereka berdua. Suara tawa mengerikan terdengar dari arah kamar Santi. Tawa yang sungguh nyaring hingga terdengar ke tempat mereka berada. Dia masih di sini, tanya Retno sambil menatap arwah Bu Desi. Bu Desi mengangguk. Dia menunggu tubuh seorang lelaki untuk dimasuki oleh pasangannya. Sudah kuduga. Kenapa, Ret? Retno menatap Wawan. Makhluk yang kurasakan saat berada di kamarnya, aku rasa dia yang arwah Bu Desi katakan. Dan pasangannya sudah menemukan tubuh yang dia inginkan. Tambah arwah Bu Desi. Mata mereka membulat mendengarnya. Siapa? Pak Abduh? Tebak Retno. Bu Desi menggeleng. Lantas, rasa penasaran muncul di hati Retno. Bukan si Abdul, tetapi dirimu. Serunya lantas menunjuk ke arah Retno. Angin berembus kencang dari arah dalam rumah, membuat foto-foto keluarga di dinding berjatuhan ke lantai, memecahkan vas bunga dan lampu gantung di ruang keluarga. Ayo pergi, Rat. Terlambat. Seru arwah Bu Desi. Suara dentuman nyaring muncul dari arah pintu rumah yang tertutup kasar. Ruang tamu menjadi gelap, hanya tersisa sinar matahari yang masuk melalui lubang ventilasi di atas pintu dan jendela. Detak jantung Retno dan Wawan berdegup kencang, seakan sedang berlomba menuju garis akhir, berhenti berdetak. Ini masih pagi, tetapi tetap saja mereka bisa menghantui. Konsep mereka tentang aman saat matahari muncul adalah kesalahan besar. Selamat datang, ucap makhluk di dalam tubuh Santi yang sudah berdiri di samping arwah Bu Desi. Akhirnya, begitu mudah untuk menjebak kalian, seru makhluk lainnya yang muncul di depan pintu. Kau? Tanya Wawan tergagap. Makhluk yang muncul saat ini adalah makhluk yang mengganggu mereka malam kemarin. Benar, aku yang mengunjungi kalian di rumah Abdu. Di mana mereka? Teriak Retno. Di saat seperti ini, masih bisa memikirkan orang lain. Tanyanya dengan mata melotot, seakan ingin keluar dari tempatnya. Aku hanya memindahkan mereka yang tertidur lelap ke kuburan di desa ini. Tubuh mereka bergetar hebat saat ini, berpikir apa yang harus dilakukan agar dapat lolos dari makhluk-makhluk mengerikan. Retno menatap arwah Bu Desi. Tolong kami, Bu. Tolong, Bu. Maaf, saya pun tak berani menghadapi mereka. Ucapnya lantas menghilang dari pandangan. Sepasang makhluk tersebut menertawakan penolakan yang diterima Retno. Baiklah, sekarang waktunya. Makhluk yang berada di depan pintu melayang mendekati Retno, hanya melewati Wawan yang tak hentinya melafalkan doa di mulut. Aku memilihmu karena kau terlihat sempurna untuk berpasangan dengan tubuh yang digunakan istriku. Mereka para makhluk itu tertawa sepuasnya, seperti merayakan kemenangan yang selama ini diharap-harapkan. Sementara Retno dan Wawan
merutuki nasib mereka. Memikirkan sejuta pengandaian yang hadir di kepala, tetapi sudah tiada guna. Kau tidak bisa mengambil alih tubuh yang masih hidup kan? Hanya bisa merasuki jika tubuh yang kau gunakan masih hidup. Tebak Retno. Karena istrimu masuk ke dalam tubuh Santi saat dia sudah tak bernyawa. Mereka berhenti tertawa. Kau memang pintar. Aku tak salah memilihmu. Bisiknya lantas menjilat telinga Retno dengan lidahnya yang panjang dan sepanas api. Retno terperanjat dan jatuh terduduk ke kursi sofa. Retno! Teriak Wawan, lantas menolongnya bangkit kembali. Mereka mundur ke arah jendela kayu di samping pintu, mencoba melakukan usaha terakhir agar selamat. Dobrak jendelanya, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Bisik Retno di telinga Wawan. Wawan menoleh. Lantas aku, tenang, aku punya rencana. Wawan menggeleng. Jangan berpikir untuk menjadi pahlawan. Ikuti mauku, tak ada banyak waktu lagi. Tetapi Ret, percayalah. Sekarang. Apa-apa Retno? Retno berlari ke arah tubuh Santi, menembus makhluk berbadan hitam legam. Lantas mencekik leher tubuh Santi sekuat tenaga. Apa yang kau lakukan? Tubuh ini sudah mati, tak bisa kau bunuh dengan cara manusia begini. Makhluk yang berada dalam tubuh Santi menjulurkan lidahnya, mengejek Retno. Ternyata kau tak sepintar yang kukira. Tambah pasangannya. Brek, Wawan berhasil keluar dengan mendobrak jendela tanpa para makhluk itu sadari. Mereka serentak menatap Wawan yang masih berdiri menatap Retno. Pergi, cari orang yang dapat membantu, teriak Retno. Dengan wajah terpaksa Wawan berlari meninggalkan sahabatnya di rumah terkutuk itu sendiri. Retno tertawa. Masih berpikir aku tak pintar. Mati kau! Teriak makhluk berbadan hitam lantas menghantam tubuh Retno hingga membentur dinding dengan keras. Nafas Retno tersenggal karenanya. Tak lama rasa sesak menjalar di dada. Kelopak mata pun menutup dengan perlahan. Ibu, gumam Retno lantas menutup mata. Perlahan mata Retno terbuka. Dikerjap-kerjapnya saat itu juga. Gelap. Hanya itu yang tertangkap di pandangan matanya. Bau setangi menyeruak ke dalam hidung, menyesakan dada seketika. Selamat datang, orang asing yang rela mengantarkan nyawa untuk mengurusi hal yang bukan masalahnya. Ujar pria dengan rambut beruban kala Retno membuka mata. Siapa kau? Retno mengedarkan pandangan sekali lagi dalam sebuah gubuk kayu sederhana, tepat di mana dia terbaring dan terikat. Pria parubaya itu tersenyum. Aku Mansor, ayahnya Santi. Retno melotot mendengarnya. Kau? Mansor menyalakan lilin-lilin yang disusun membentuk segitiga di atas kepala Retno. Terkejut. Kenapa kau melakukannya? Apa? Semua ini, bahkan kau menjadikan anak dan istrimu sebagai tumbal. Dia tertawa. Maksudmu Santi dan Desi? Memangnya siapa lagi? Retno mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, tetapi ikatannya ternyata terlalu kuat. Mansor kembali menatap wajah Retno usai menghidupkan sisa lilin lainnya di setiap sudut ruangan. Mereka tak pantas menjadi keluargaku lagi. Jadi apa salahnya aku menumbalkan mereka? Apa maksudmu? Pada akhirnya mereka akan mati juga. Aku hanya mengambil keuntungan dengan mempercepat prosesnya. Keuntungan apa yang kau dapatkan? Setara dengan nyawa mereka? Kekayaan dan keabadian. Demi itu aku rela menukar nyawa mereka. Retno memberontak sekali lagi. Kau gila? Apa yang membuatmu seperti ini? Mansor mengambil pisau belati bergagang hitam di atas meja sesajen, dekat dengan setangi yang menyala. Kau mau tahu? Sungguh. Katakan. Kau sungguh aneh. Kenapa begitu tertariknya dengan alasanku? Bayangan hitam masuk lewat ventilasi di atas pintu, mendekati Mansor dan berwujud menjadi sosok gelap di sampingnya.
Oh, ternyata begitu. Penulis ya? Menarik. Serunya sambil mengusap mata Belati yang sangat tajam. Apa yang mau kau lakukan? Tanya Retno gusar. Mansor memainkan Belatinya di lengan kanan Retno, menyeretnya turun hingga ke tangan. Kau mau jawabannya kan? Akan kuberikan. Tetapi sebelum itu, kau harus menerima tanda dulu di tanganmu. Tanda? Retno mengernyitkan dahi. Iya. Apa yang kau lakukan? Mansor menusuk telapak tangan Retno dengan belatinya hingga tembus. Darah segar mengalir keluar, mengenangi tangan Retno. Memberimu tanda, serunya. Belum reda rasa sakit yang Retno terima, Mansor sudah menusuk telapak tangan kiri Retno lagi. Retno menjerit sekuat tenaga. Dalam benaknya sekilas menyesali keputusannya untuk kesini. Sebelumnya ia hanya menghadapi makhluk halus dan jin, tetapi kali ini dia juga menghadapi manusia, berarti iblis. Selesai, seru Mansor lantas tertawa. Tahanlah, nanti pun rasa sakit itu menghilang, meski memang tidak sebentar. Ucapnya santai. Dia meletakkan kembali pisau belati di atas meja sesajen yang berada di arah bawah kaki Retno. Oh iya, aku hampir lupa. Tujuanku adalah untuk membalas dendam dengan seluruh warga desa Pagar Mentimun. Dan aku ingin menggantikan setiap nyawa mereka dengan arwah penasaran dan roh jahat yang sudah kukumpulkan. Akan kubangun sebuah desa baru yang menandingi Padang 12. Retno mendengar tetapi tak mampu menanggapi. Rasa sakit di kedua tangannya hampir membuat dia kehilangan kesadaran diri. Mansor duduk bersila di dekat Retno, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Mulutnya melantunkan tembang berbahasa Jawa yang tak Retno pahami. Apa yang kau lakukan? Mansor tak menggubris pertanyaan Retno. Api lilin bergerak-gerak tak tentu arah. Bau setangi semakin pekat hingga membuat Retno ingin muntah. Wajahnya memucat, keringat mengucur deras. Apa yang kau lakukan? Hentikan! Bagi Retno melemah. Menjadikanmu wadah bagi pasangan setan di tubuh Santi. Serunya usai menembang. Tidak, aku tak rela. Ini bukan permintaan, tetapi paksaan. Mansor kembali mengambil cawan berwarna hitam di atas meja sesajen. Di dalamnya terdapat cairan berwarna serupa. Apa itu? Tanya Retno saat Mansor sudah kembali di sampingnya. Makhluk gaib, arwah ataupun setan tak akan bisa mengambil alih sepenuhnya dirimu jika kau tidak mati. Namun, kematianmu pun tidak boleh disebabkan dari luar, harus dari dalam. Nafas Retno memburu. Maksudmu itu racun? Tebakanmu cukup tajam, tetapi tak seperti kebanyakan racun. Cairan ini langsung memutus tali ikatan jiwamu dengan tubuh secara perlahan. Dengan kata lain, nyawamu lepas dan tak bisa kembali lagi. Saat itu, makhluk halus masuk dan menggantikanmu. Seru Mansor, lantas tersenyum licik. Retno menutup mulutnya rapat-rapat, tak ingin cairan tersebut masuk ke tubuhnya. Mansor tertawa. Buka. Sekuat tenaga Retno menahan, tetapi mulutnya membuka, sedikit demi sedikit, bahkan tanpa menggunakan tangan Mansor. Ada kekuatan gaib yang membukakan mulut Retno. Bagaimana? Kau pikir aku hanya dukun biasa? Nikmatilah secara perlahan saat jiwamu dicabut paksa. Cawan hitam telah kosong. Cairannya menerobos langsung ke kerongkongan, meninggalkan noda hitam di jalan yang dilewati, hingga masuk ke ulu hati. Tubuh Retno meronta-ronta, mengejang kemudian. Dia tak dapat menahan rasa yang tak dimengerti olehnya. Sakit, hanya itu yang dia pahami. Tak berselang lama Retno terpejam, tak sadarkan diri. Meski nafas masih menemani raganya. Lepaskan dia. Perintah Mansor kepada makhluk tak kasat mata, anak buahnya. Bawa dia ke tengah-tengah hutan.
Aku ingin membuatnya merasakan betapa mengerikannya berada di tengah-tengah makhluk yang menginginkannya mati. Serunya lantas tertawa terbahak-bahak. Tetes demi tetes cairan yang jatuh dari atas ke wajah Retno akhirnya membuat dia tersadar. Perlahan dia membuka kelopak matanya, mengerjap pelan. Di sampingnya berdiri kokoh pohon besar yang meneteskan air dari dahannya. Itu sekilas yang terlihat oleh Retno, tetapi makin ditatapnya makin terasa aneh. Retno bangkit dan berdiri. Di sekelilingnya yang ada hanya pohon sawit yang sudah siap panen, yang artinya pohon-pohon sudah tinggi menjulang. Namun ada yang aneh. Retno mengedarkan pandangan ke sekeliling, memperhatikan pepohonan dengan seksama. Semua pohon sawit berada pada jalur dan tempatnya masing-masing. Tetapi kenapa pohon di dekatnya berada di tengah-tengah jalan? Retno mengusap matanya cukup lama hingga dia melihat sekali lagi apa yang ada di dekatnya. Tidak mungkin, ucapnya tergagap. Benda di dekatnya yang dia kira pohon ternyata sosok genderuwo raksasa. Dan tetesan yang menerpa wajahnya adalah liur sang genderuwo. Tolong! Suara teriakannya menggema di dalam hutan. Pontang-panting Retno berlari, menerobos masuk ke dalam deretan pohon-pohon sawit. Pikirnya makhluk itu akan terhalang oleh tanaman berdaun lebat dan tinggi itu, tetapi nyatanya tidak sama sekali. Ditolehnya sesekali ke arah belakang, pohon sawit itu tumbang satu persatu karena diinjak si genderuwo. Pikirannya kalut, mencari cara agar dapat selamat dari maut. Retno. Dia mendengar suara seorang memanggilnya. Tanpa menghentikan langkah, dia mengedarkan pandangan ke sekitar. Siapa? Tanyanya saat tak menemukan sumber suara. Kemari, ikuti suaraku. Ucap suara itu lagi. Retno terjungkal ke arah depan saat tanpa dia sadari makhluk itu menghantam tanah di depannya. Cepatlah, seru suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, Retno bangkit dari tanah dan mulai berlari mengikuti suara itu. Persimpangan di depan, belok kanan. Seperti kompas, Retno mengikuti arahannya. Makhluk itu tetap membuntutinya. Di depan ada sebuah pohon besar, terdapat lubang di tengahnya. Masuk dan bersembunyi di sana. Retno melihat pohonnya. Sebuah pohon beringin yang sudah sangat besar di tengah kepungan pohon sawit. Aneh, gumam Retno. Meski dalam hati ragu, tetapi dia mau tak mau harus masuk ke dalamnya. Selain tak tahu harus kemana, nafasnya pun sudah sampai di penghujung. Saat kaki genderuwo hampir menginjak tubuhnya, Retno berhasil berguling dan masuk ke dalam lubang. Retno mengatur nafas, mencoba memperlambat detak jantung. Tetapi tak semudah itu sadarnya. Dia selamat karena arahan yang didengarnya entah dari siapa atau apa. Saat mata Retno sudah beradaptasi dengan gelapnya keadaan dalam pohon, dia tersentak. Di hadapannya ada sosok gadis kecil yang berjongkok dan menatapnya. Adik siapa? Tanya Retno. Gadis kecil itu tak menjawab, hanya memperhatikan Retno dengan seksama. Apa adik yang tadi mengarahkan abang? Ujar Retno lagi. Gadis kecil yang terlihat sangat lusuh tersebut hanya menggeleng. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut mungilnya. Tangannya terlihat bergetar sambil mencengkram tanah. Retno paham bahwa yang ada di hadapannya sekarang bukanlah manusia. Jadi dia tak perlu mempertanyakan hal itu. Dia hanya penasaran soal keberadaan arwah gadis kecil ini di sini. Kenapa bisa? Ya sudah, nggak perlu dijawab kalau memang nggak mau. Ucap Retno mencoba menenangkan arwah itu kembali. Arwah yang marah akan menjadi masalah besar, tak peduli walau masih anak-anak. Keluarlah sekarang, perintah suara itu lagi pada akhirnya. Kemana? Keluar segera jika tak ingin di dalam sana selamanya. Belum sempat Retno merespon, sosok gadis kecil di hadapannya sudah berubah wujud.
berganti dengan sosok nenek-nenek berambut putih. Wajah penuh dengan koreng dan nanah. Dari matanya keluar darah berwarna hitam. Aroma bangkai menyesaki dada Retno seketika. Keluar sekarang. Retno tersadar oleh teriakan suara itu. Cepat Retno bangkit dan keluar dari lubang yang hanya cukup dimasuki oleh satu orang dewasa itu. Retno menoleh ke dalam lubang. Dilihatnya sosok si nenek dengan menertawainya. Dan dalam sekejap lubang sudah menutup kembali, seperti tak pernah ada sebelumnya. Siapa kau? Teriak Retno frustasi sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak penting siapa aku, yang terpenting kau selamat dan berhasil keluar dari tempat terkutuk ini. Seru suara itu tiba-tiba dari belakang tubuh Retno. Retno memutar tubuhnya, tetapi tetap tak dia dapati. Apa? Aku mengenalmu? Arwah itu tak menjawab, lantas berkata, cepatlah ikut aku jika sampai kau masih berada di sini hingga malam hari. Kupastikan seluruh penghuni hutan akan keluar dan mengincarmu. Dua sosok itu belum seberapa. Serunya. Tanpa pikir panjang lagi Retno mengikuti suara yang muncul dari depannya. Walau masih ada yang mengganjal di hatinya soal sosok arwah yang sedang menuntunnya saat ini. Suaranya tak asing bagi Retno. Itu yang baru dia sadari. Seberapa luas tempat ini? Retno mencoba mengajaknya berkomunikasi. Cukup luas untuk membuat siapapun tersesat dan tak kembali. Apa kau salah satu yang tersesat itu? Mungkin, tapi bukan tersesat sepertimu, tetapi lebih ke pemikiran. Pemikiran? Cepatlah. Entah sudah berapa meter mereka berjalan, sudah berapa pohon yang dilalui, dan seberapa banyak belokan yang mereka lintasi, tetapi belum juga terlihat ujungnya di hadapan Retno. Nafas Retno mulai tersenggal kembali, kakinya sudah tak mampu untuk melangkah. Apa memang sejauh ini? Sebentar lagi, bertahanlah. Retno sudah seperti menyeret langkahnya, tak lagi benar-benar menapaki. Lihat. Retno tersenyum kala melihat cahaya matahari yang tak terhalangi dedaunan rindang pohon sawit. Kakinya seperti mendapat tenaga baru, melangkah mantap dan pasti. Kenapa kau menolongku? Tanyanya sebelum dia keluar dari perkebunan sawit. Kupikir penghuni hutan ini semuanya arwah yang jahat. Tambah Retno. Si arwah muncul di samping Retno dan menatapnya. Tak semuanya jahat, tetapi aku pun tak sebaik yang kau kira. Ada satu hal yang kupinta sebagai gantinya. Retno membulatkan matanya, mendengar dan melihat sosok yang menuntunnya itu. Kau, kenapa bisa? Tanya Retno tak percaya dengan apa yang dia lihat. Apa kau bersedia melakukannya? Tanyanya mengabaikan keterkejutan Retno. Apa yang kau inginkan? Si arwah tertawa melihat wajah Retno yang terlihat bingung. Aku hanya ingin kau menghentikan iblis yang menyebabkan semua ini. Iblis yang sudah menguasai tubuhku sepenuhnya. Maksudmu? Aku tak tahu nama pastinya. Dia mempunyai banyak nama di setiap tempat yang memujanya. Tetapi dia memakai tubuh dan nama aku sekarang, Mansor. Kenapa bisa tubuhmu juga? Arwah Mansor adalah arwah yang menuntun dan membantunya keluar. Pantas saja dia hafal dengan baik seluk-beluk perkebunan sawit ini. Karena dia sang pemilik perkebunan. Apa yang sebenarnya terjadi? Retno menoleh ke arah seseorang yang memanggilnya. Orang yang tak asing lagi. Wawan berlari ke arah Retno. Ternyata memang kau. Baru saja kami mau masuk ke dalam hutan untuk mencarimu. Serunya lantas menatap beberapa orang yang ikut bersamanya. Pak Abduh dan ternyata Retno mencoba mengenali. Saya Pak Sugeng, jiwa pria yang seumuran dengan Pak Abduh. Pak Sugeng? Kau benar, dia Pak Sugeng yang arwah Santi ceritakan. Seru Wawan. Retno mengangguk. Bagaimana kamu bisa keluar?
Tanya Pak Sugeng penasaran. Pak Abdul dan Wawan pun menatap dengan penuh tanda tanya. Arwah Mansor yang membimbing saya. Jawab Retno pelan. Masih ada sedikit ragu yang tersisa. Tapi apa itu mungkin? Pak Abdul dan Wawan terkejut mendengarnya. Itu memang dia. Saya pernah tersesat di perkebunan ini beberapa tahun lalu. Dan arwah Mansor juga yang membimbing saya hingga berhasil keluar. Tambah Pak Sugeng, menambah keterkejutan mereka. Hanya saja saya tak berani menceritakannya kepada siapapun saat itu. Saya terlalu takut keselamatan keluarga saya terancam oleh iblis yang bersemayam di tubuh Mansor. Retno menatap Pak Sugeng dengan seksama. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak, saat Mansor kembali ke desa waktu itu? Ada baiknya kita kembali ke desa dulu. Tempat ini tidak aman. Usul Pak Abdul dan diamini oleh mereka semua. Rasa lega hadir di hati Retno, tetapi rasa penasaran pun melekat di tempat yang sama. Sejenak Retno bahkan lupa bahwa dirinya sudah ditandai. Entah kapan racun itu menggerogotinya dengan sempurna hingga jiwa terpisah dari raganya. Tolong hentikan dia, tolong. Seru arwah Mansor dari kejauhan memperhatikan Retno dan lainnya yang semakin menjauh. Jadi benar yang membimbing saya keluar tadi arwah Mansor? Tanya Retno penasaran. Saat ini mereka sudah berada di rumah Pak Sugeng, duduk di teras rumahnya dengan 4 gelas kopi hitam panas menemani perbincangan mereka. Pak Sugeng mengangguk. Benar, dan dia juga pernah meminta bantuanku, sama seperti yang dia pinta kepadamu. Tetapi saya terlalu takut. Ucapnya lirih. Retno mendesah. Lalu kenapa bisa dirinya sendiri menjadi korban? Pak Sugeng menarik nafas panjang, lantas mengeluarkannya perlahan. Waktu itu saat Mansor kembali dari Jawa, warga desa enggan dekat-dekat dengannya. Ditambah isu yang lagi-lagi dihembuskan oleh Arsyad. Wawan mengernyitkan dahinya. Arsyad menfitnahnya lagi, Pak. Masih hal yang sama, tetapi lebih parah dari sebelumnya. Begitu kan, Pak Abdul? Pak Sugeng menatap Pak Abdul. Pak Abdul meletakkan kembali segelas kopi yang baru diseruputnya. Betul, tetapi entah mengapa semua ini terjadi hanya saat dia datang. Besoknya semua berubah drastis. Berubah seperti apa, Pak? Semua warga menjadi segan dan hormat kepadanya, kecuali Arsyad. Jelas Pak Abdul. Gimana bisa, Pak? Pak Abdul menatap Pak Sugeng. Saya tidak tahu, tapi sepertinya Pak Sugeng tahu apa yang menyebabkannya. Tatapan mereka terarah kepada Pak Sugeng sekarang. Itu semua karena pengasihan yang dia pelajari selama di Gunung Kawi. Jawab Pak Sugeng. Dari cerita yang dia sampaikan sendiri kepada saya waktu itu, dalam sehari saja dia sudah menaklukkan seluruh warga desa, termasuk kami. Dia hanya menyisakan Arsyad. Kenapa, Pak? Bukankah bagus jika Arsyad juga jadi tunduk kepadanya? Tanya Wawan penasaran. Dia menjadikan Arsyad sebagai tumbal pertamanya. Seru Pak Sugeng. Wawan menelan ludah mendengarnya, sementara Retno hanya terdiam tanpa bereaksi. Sebuah cara yang cukup kejam untuk membalas dendam. Lalu kenapa dia juga pada akhirnya menjadi tumbal? Tanya Retno akhirnya. Baru saja Pak Sugeng hendak menjawab, ada seorang pemuda, warga desa yang datang mencari Pak Sugeng. Walau sudah bukan ketua RT lagi dalam waktu yang lama, tetapi warga menjadikan Pak Sugeng orang yang dituakan di desa untuk meminta masukan bahkan pertolongan. Assalamualaikum, sapa pemuda kurus dengan kulit hitam itu. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Ada apa, Junai? Tanya Pak Sugeng kepada pemuda tersebut. Dia menatap Retno dan Wawan bergantian, seakan takut untuk bicara di hadapan mereka. Tenang saja, mereka tak seperti yang kalian pikir. Tapi yang menimpa Pak Abdul dan istrinya, tanya Junai lagi. Kabar tentang Pak Abdul dan istrinya yang tiba-tiba terbangun di kuburan sudah menyebar di desa dengan sendirinya. Itu ulah Mansor, jawab Pak Sugeng cepat. Mereka orang baik, jadi ada apa?
Tanyanya lagi. Wajah pemuda bernama Junai berubah sedih tiba-tiba. Bapak saya mengalami hal yang sama seperti Santi. Retno dan Wawan saling tatap. Begitu pula dengan Pak Sugeng dan Pak Abduh. Mati suri juga? Tanya Retno. Junai mengangguk. Ayo kita ke sana, ajak Pak Sugeng. Mereka pun pergi menuju rumah orang tua Junai setelah Pak Sugeng pamit ke istrinya. Sesamanya di sana, semua mata warga tertuju kepada Retno dan Wawan. Mereka lantas berbisik-bisik. Retno, panggil Pak Sugeng dari dalam kamar orang tuanya Junai. Coba masuk dan lihatlah. Jangan berani masuk. Jika seorang pria, salah satu keluarga dari orang tua Junai. Semua ini pasti karena mereka. Tenanglah Andi, semua ini bukan salah mereka. Malah saat ini dialah yang dapat memastikan kondisi abangmu. Seru Pak Sugeng sambil menunjuk ke Retno. Pria bernama Andi tersebut terlihat gelisah. Bisikan demi bisikan warga terdengar di ruang keluarga yang tak terlalu besar ini. Nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi percayalah, mereka tidak berbahaya. Dan apa yang terjadi di sini bukan karena mereka. Jelas Pak Sugeng penuh wibawa. Biarkan mereka masuk, Andi. Perintah Ibu Junai dari kamar dengan suara terseduh. Andi memberikan jalan agar Retno dan Wawan bisa masuk. Sejak melangkah ke dalam kamar, Retno sudah menangkap hawa yang berbeda. Tercium bau setangi yang kuat di hidungnya dan kehadiran sosok makhluk halus yang tersamarkan. Kalian mencium bau setangi? Tanya Retno kepada Wawan, Pak Sugeng dan Pak Abduh. Mereka semua menggeleng pelan. Di hadapannya kini duduk seorang pria parubaya, bertubuh kurus, di atas tempat tidur yang lusuh. Dia hanya menunduk, tak sedikit pun bereaksi atas keributan yang terjadi di luar. Dari kapan Bu Susi? Tanya Pak Sugeng kepada istri pria tersebut dengan pelan. Dengan pelinang air mata, dia menceritakan tragedi yang menimpa suaminya itu. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan lebih cepat dari apa yang dialami Santi. Subuh, saat suaminya selesai menjalankan sholat, dia terduduk sejenak, lantas terbaring begitu saja di atas kasur. Dan saat dicek detak jantungnya serta nadinya oleh Junai, nyawanya sudah tak ada lagi. Mereka sudah memanggil mantri desa untuk memastikannya, dan suaminya dinyatakan sudah meninggal. Lalu kenapa saya tidak melihat persiapan untuk menguburkannya? Tanya Retno. Benar juga, nggak ada kain kafan atau apapun dari tadi kulihat, Ret. Sambung Wawan. Itu karena saya berharap dia masih dapat bangun seperti Santi. Ucap Bu Susi lirih, dan ternyata memang benar. Tetapi dia menjadi seperti orang lain. Selidik Retno, tatapannya tak luput dari pria tersebut. Tangis Bu Susi memecah kembali. Begitulah nak. Bagaimana Retno? Tanya Pak Sugeng. Yang ada di hadapan kita masih tubuh suami ibu, tetapi jiwanya sudah ditempati makhluk lain, sama seperti Santi. Jelas Retno. Bu Susi menangis sekencang-kencangnya, memancing mereka yang berada di luar masuk dan bertanya. Tetapi lagi-lagi Pak Sugeng mampu menenangkan keadaan dengan baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Bu Susi. Suaminya tiba-tiba tertawa, tawa yang mampu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Kalian tak bisa melakukan apapun. Rencananya sudah mulai berjalan, dan tubuh suamimu ini hanya permulaan. Pulang dan cek keadaan anggota keluarga kalian. Semua akan mendapat giliran. Mendengar ucapannya, seluruh warga yang berada di rumah tersebut panik dan langsung berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Hanya menyisakan keluarga inti pemilik rumah saja. Dasar warga desa bodoh, ucapnya sambil tertawa, terbahak-bahak hingga memegang perut. Apa yang harus kita perbuat, Pak? Tanya Pak Abduh kepada Pak Sugeng. Dia melihat keadaan di dalam kamar dan menemukan tali pengikat kapal yang tak terlalu tebal.
Suami Bu Susi memang bekerja sebagai nelayan. Untuk sementara, kita ikat saja dia, usul Pak Sugeng. Tetapi Pak, protes Bu Susi. Benar kata Pak Sugeng, lagi pula dia bukan suami ibu lagi. Suami ibu sudah meninggal sesaat sebelum dimasuki olehnya, jelas Retno. Teriakan satu persatu terdengar hingga ke tempat mereka berada. Teriakan yang berasal dari setiap rumah warga desa yang berbeda-beda. Tolong, tolong Pak Sugeng, teriak salah satu warga yang bertetangga dengan rumah Bu Susi dari luar jendela kamar dengan panik. Ada apa Pak Budi? Tanya Pak Sugeng heran. Anak saya tak ada nafas dan detak jantungnya lagi, jawab Pak Budi. Suami Bu Susi tertawa dan menatap nyalang ke setiap orang dalam kamar bergantian. Sudah dimulai. Suasana desa Pagar Mentimun mendadak ramai dengan teriakan histeris, tangis dan juga umpatan. Keluarga mereka, anak, ayah, ibu dan kakak maupun adik tiba-tiba saja tergeletak tak bernyawa di rumah, di warung dan tepi pantai. Sebuah tragedi terjadi melebihi apa yang Retno bayangkan, melebihi apa yang ingin dia dapatkan untuk tulisannya. Apa yang terjadi, Ret? Tanya Wawan memecah lamunan Retno. Mereka kini berada di depan rumah salah satu warga yang keluarganya juga mengalami hal serupa. Retno teringat kembali dengan apa yang dia alami ketika berada di pondok kecil milik Mansor, di tengah-tengah perkebunan sawit miliknya. Racun, seru Retno. Pak Sugeng dan Pak Abduh kini memperhatikan Retno. Racun? Iya. Ketika berada di pondok di tengah-tengah kebun sawitnya, saya dicekoki cairan hitam pekat oleh setan yang merasuki tubuh Mansor. Cairan pemutus tali jiwa katanya, jelas Retno dengan tatapan kosong. Wawan menggapai kedua bahu Retno dan memutar tubuh Retno menghadapnya. Jadi kau juga akan mengalami seperti mereka? Selidik Wawan was-was. Retno memejamkan mata. Sepertinya iya, jawabnya getir. Sial, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Wawan menatap bergantian ke arah Pak Sugeng dan Pak Abduh. Pak Sugeng menghela nafas panjang. Saya pun tidak tahu, tetapi jika itu benar, semua warga sudah teracuni tanpa mereka sadari. Masalahnya ialah melalui apa? Jika kita tahu sumber penyebabnya, maka kita bisa menghentikan rantai penyebaran racun tersebut. Pak, sela Pak Abduh, ada sebuah penampungan air di bukit yang di tepi pantai. Seru Pak Abduh dengan tangan bergetar menunjuk ke arah pantai. Astagfirullah, saya lupa. Penampungan air itu milik Mansor, ucap Pak Sugeng. Ada penampungan air? Tanya Retno. Para pria parubaya itu mengangguk serempak. Saat musim kemarau seperti ini, sumur di desa airnya menjadi keruh, tak layak konsumsi, bahkan untuk sekedar mencuci, dan air yang kami gunakan berasal dari penampungan air di atas bukit. Mansor membangunnya untuk desa, jelas Pak Sugeng. Di mananya, Pak? Dekat tower. Kebetulan saya pernah naik ke atas hingga mencapai towernya. Pak Abduh menggeleng. Tidak sejauh itu, karena jalannya terlalu menanjak jika ke tower. Posisinya berada di tengah-tengah. Jika benar dari sana sumbernya, Pak Sugeng menggantung ucapannya. Tanpa menyelesaikan ucapannya pun mereka mengerti yang ada di pikiran Pak Sugeng. Tapi kita belum tahu kapan cairan itu dimasukkannya ke sana, ucap Retno kemudian. Dan saya pikir dia baru-baru ini memasukkannya. Buktinya dia mencokoki saya cairan itu. Jika sudah lama, harusnya tak perlu dia lakukan lagi, karena kami sudah meminum air putih di sini saat makan malam di rumah Pak Abduh, ucap Retno menjelaskan perkiraannya. Wajah mereka yang mendengar kembali sumringah. Masih ada kemungkinan mereka tak meminumnya dan tak perlu takut mengalami kejadian di luar nalar lagi. Kalau begitu kita masih ada waktu, seru Pak Sugeng lantas menepuk bahu Retno. Biar saya dan Pak Abduh yang mengosongkan air di penampungan itu, tambahnya. Lalu apa yang dapat kami lakukan? Tanya Retno.
menghentikan penyebaran racun penting, tetapi tak cukup itu saja. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan setan di dalam tubuh Mansor, juga menemukan cara untuk membuang racun yang telah diminum warga yang masih hidup dan Retno. Di ujung desa, jauh dari rumah warga di sini, ada sebuah rumah kecil dari kayu. Rumah yang hampir roboh, tetapi ada seorang wanita tua yang masih tinggal di dalamnya. Ucap Pak Sugeng. Mata Pak Abdu membulat mendengarnya. Maksud Bapak, Nek Siri? Nek Siri? Tanya Wawan dengan dahi berkerut. Pak Sugeng mengangguk. Itu hanya nama panggilannya, karena dia suka nyiri. Wawan dan Retno mengangguk mendengarnya. Siapa dia? Bisa dibilang dukun kampung, tetapi warga desa mengasingkannya dan sudah lama tak ada yang meminta bantuannya. Bahkan banyak yang percaya si nenek sudah meninggal. Jelas Pak Sugeng lagi. Apa Bapak yakin meminta bantuannya? Dan jika benar dia sudah meninggal? Pak Abdu terlihat gusar dengan usul Pak Sugeng. Saya mengerti ketakutan Pak Abdu, tetapi tak ada cara lain kan? Pak Sugeng menatap dan menepuk bahu kanan Pak Abdu. Ayo cepat bergerak, kita dikejar waktu. Di sini Rat. Retno melihat ke sekitar di tempat mereka berdiri. Dari deskripsi yang dibilang Pak Sugeng, hanya rumah di depan kita ini yang cocok. Di hadapan mereka kini terpampang sebuah rumah kayu sederhana. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng. Pintu rumahnya tertutup, jendela di samping rumah pun demikian. Mereka tak menemukan tanda-tanda kehidupan. Bagaimana jika dia sudah meninggal di dalam rumah? Tanya Wawan yang terlihat enggan untuk menemui si pemilik rumah. Saya masih hidup, seru suara perempuan dari belakang Retno dan Wawan. Astagfirullahaladzim, ucap mereka serentak. Di belakang mereka berdiri seorang perempuan parubaya mengenakan pakaian serba hitam, tetapi tak ada selai hitam lagi di kepalanya. Semuanya putih dan mulutnya terkunyah lembaran daun sirih. Nek Siri, tebak Retno yang sudah mampu menguasai dirinya lagi. Sementara Wawan tak mampu berkata, jantungnya terasa ingin lepas seketika karena sapaan tiba-tiba. Mereka masuk ke dalam rumah mengikuti ajakan Nek Siri. Bagian dalam rumah sama sederhananya dengan luar rumah. Tak ada meja atau kursi. Pencahayaan dengan lampu yang temaram karena jendela tak dibuka. Lemari kayu sederhana dengan tutup kaca tak terdapat banyak barang. Hanya ada sebuah bingkai foto yang terdapat potret seorang perempuan muda dan cantik di dalamnya. Bukan sebuah foto dari zaman dulu, foto hasil jepretan dari kamera masa kini. Jadi, apa tujuan kalian ke sini? Retno menceritakan panjang lebar alasan mereka mendatanginya tentang tragedi yang tengah terjadi di desa ini. Nek Siri tersenyum. Akhirnya, warga desa membutuhkan bantuanku. Saya tidak tahu bagaimana hubungan nenek dengan warga desa, tetapi saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan, dan Pak Sugeng meminta kami ke sini. Nek Siri mengunyah cepat sirihnya. Sugeng, dia masih hidup. Masih, tentu masih, timpal Retno. Nek Siri mengambil bakul kecil yang dijadikannya sebagai tempat sampah dan melepeh daun sirih ke dalamnya. Aku tak bisa membantu masalah kalian. Raut kecewa kini muncul di wajah Retno dan Wawan. Mereka tak tahu lagi harus kemana untuk meminta bantuan. Retno tahu Allah tempat meminta dan memohon, tetapi dia yakin pertolongan Allah pun memerlukan perantara. Tidak dapat muncul begitu saja seperti di zaman para nabi. Zaman manusia pilihannya. Hanya saja aku punya kenalan yang dapat membantu. Tetapi, ucap Nek Sirih menggantung. Tapi apa, Nek? Dia tersenyum menampakkan deretan giginya yang kuning karena sirih. Tidak semua orang bisa memasuki tempat di mana dia tinggal. Retno dan Wawan saling tatap, lantas memandang heran ke arah Nek Siri. Memangnya dia tinggal di mana, Nek? Padang 12, seru Nek Siri.
Oh ya, buat teman-teman yang masih bingung tentang Padang 12 ya. Padang 12 itu disebut berada di daerah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Konon, Padang 12 merupakan kota yang indah dan mewah serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Namun, kemegahan kota Padang 12 ini disebut tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Dan mereka, penduduk di sana, disebut sebagai orang linum. Padang 12 konon kota gaib di Ketapang, Kalimantan Barat ini. Kisah ini dikenal sebagai gerbang menuju dunia gaib. Apabila dilihat dengan mata telanjang, Padang 12 merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Di sana hanya terlihat pohon pinus dan ilalang. Namun bagi beberapa orang yang memiliki kemampuan gaib, mereka akan melihat sebuah kota yang mewah dan indah. Itu sedikit tentang pengertian Padang 12 ya. Kembali ke cerita. Wawan tertawa kecil, lantas menghela napas panjang. Maksud nenek, orang yang dapat membantu kami. Orang linum. Seru Nek Siri menjawab pertanyaan Retno. Wawan menelan liur mendengarnya. Yang perlu kalian ingat adalah jangan sampai benang kalian terputus. Jika sampai itu terjadi, salah satu di antara kalian yang masuk ke dalam Padang 12 tidak akan kembali. Nek Siri memperingati Retno dan Wawan, lantas memberikan sebuah benang jahit berwarna merah yang lebih tebal dibanding benang biasa. Retno menerima benang tersebut diikuti tatapan penasaran Wawan. Apa cukup benang satu gulungan ini saja? Tanya Retno. Wawan mengangguk menyetujui ucapan sahabatnya itu. Nek Siri tertawa. Jangan menilai sesuatu dari yang terlihat saja. Coba dulu, baru kau akan tahu. Retno memasukkan gulungan benang ke dalam saku jaketnya yang berbahan jeans. Sebaiknya kalian bergegas sekarang, karena racun itu punya waktu reaksi yang berbeda-beda pada setiap orang yang meminumnya. Nek Siri mengambil sirih yang baru saja dibuatnya lagi di atas piring dan mengunyahnya. Tergantung dari tingkat keimanan orang yang meminumnya. Semakin beriman, maka semakin lama hingga racun tersebut berhasil memutus seluruh tali jiwa. Tapi jika imannya tipis, sekali tepuk saja bisa langsung mati. Tambahnya dengan mulut penuh sirih. Mereka paham dengan apa yang Nek Siri maksud. Dan itu membuat mereka benar-benar harus bergegas, sebab keimanan seseorang sulit ditakar oleh manusia lainnya. Tak ada yang tahu siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Retno bersimpuh dan mengulurkan tangan ke Nek Siri untuk bersalaman. Kami pamit dulu, Nek. Nek Siri menatap mata Retno yang berwarna hitam kelam dengan seksama, lantas menyambut uluran tangannya. Awalnya aku ragu, tapi setelah melihat sinar matamu, keraguanku hilang seperti debu. Tatapanmu sama seperti tatapan pria yang kukenal dulu. Serunya membuat tanda tanya di kepala Retno kembali. Siapa? Tanya Retno tak mampu menahan rasa penasaran. Nek Siri tertawa. Atau mungkin kalian memiliki hubungan darah. Wawan hanya mendengar percakapan mereka dengan wajah bingung. Siapa namanya? Kejar Retno lagi. Putra Kelana. Tandas Nek Siri. Retno dan Wawan dibuat terbelalak mendengarnya. Bagaimana nenek tahu nama ayahnya? Tanya Wawan takjub. Keringat mengucur di dahi Retno. Tangannya dingin bagi balok es. Nek Siri mengangguk sambil senyum. Jadi benar, kalau begitu kau orang yang tepat untuk menghentikannya. Biar kau yang masuk dan temanmu yang menjaga benang sebagai jalan kembali. Dia menatap Retno dan Wawan bergantian. Bagaimana Anda mengenal ayah saya? Aku bisa menceritakan detailnya, tetapi bukankah saat ini ada yang lebih penting untuk kalian lakukan? Atau aku salah? Wawan menatap Retno yang terdiam. Dia mengerti apa yang ada di pikiran Retno saat ini. Yang ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya yang sudah meninggalkannya sejak kecil. Meninggalkan Retno dan ibunya ke alam yang berbeda. Wawan menepuk bahu kanan Retno.
kita bisa kembali ke sini lagi setelah semua selesai. Serunya mencoba menenangkan pikiran sahabatnya itu. Retno menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Baiklah, ayo kita pergi. Nek Siri tersenyum puas mendengarnya. Semoga berhasil, nak. Hamparan pasir putih, rerumputan liar yang jarang-jarang, dan pohon yang tumbuh berjauh-jauhan yang dapat dihitung jari adalah pemandangan yang sama terhampar seperti pertama kali mereka berhenti di tempat ini sebelumnya. Namun ada yang berbeda kali ini. Tempat ini bukan hanya menjadi perlintasan, tetapi menjadi sebuah tujuan. Wawan menelan ludah menyadari mereka kembali lagi ke tempat ini. Aku tak perlu bertanya soal keyakinanmu lagi kan? Retno tersenyum getir mendengar candaan sahabatnya. Jangan khawatir, Nek Siri sudah bilang aku orang yang bisa melakukannya kan? Sekarang pikirkan saja dirimu, jangan sampai kau lari terbirit-birit dari sini meninggalkanku. Sial, kau sudah tahu rencana daruratku, seru Wawan. Tawa pecah di antara mereka, tawa yang hanya menyamarkan apa yang sebenarnya saat ini mereka rasakan. Tawa yang bertujuan menguatkan diri mereka masing-masing. Pegang baik-baik gumpalan benang itu, pastikan kau menarik kembali setelah mendapatkan isyarat dariku. Perintah Retno. Wawan menengadah ke langit yang mulai menggelap. Telinganya lamat-lamat mendengar kumandang azan dari kejauhan. Mungkin Pak Abdu yang sedang azan, pikirnya. Setelah pikirannya sedikit tenang, dia menurunkan pandangan kembali ke depan. Mulutnya sudah hampir berucap membalas Retno. Tetapi sahabatnya sudah menghilang seperti ditelan bumi. Kak, kau kemana, Retno? Jantung Wawan berpacu sangat cepat. Diliriknya gulungan benang yang berada dalam genggamannya. Gulungan tersebut sudah bergerak tanpa dia sadari. Sudah terlanjur mengikuti langkah Retno, yang sosoknya tak dapat dia lihat lagi. Kembalilah dengan selamat, Retno, gumam Wawan. Di sisi lain, Retno sedang melangkah di pinggiran sebuah jalan besar. Jalan dengan aspal hitam legam dan sangat mulus. Di ujung jalannya terdapat sebuah gerbang selamat datang yang begitu indah, besar dan mewah. Cahaya lampu yang terang benderang menghiasi di seluruh pinggirannya. Dan di balik gerbang tersebut terdapat sebuah kota dengan banyak bangunan besar yang lebih bercahaya dari gerbang selamat datangnya. Lama Retno terpaku menatapnya. Ini kota Padang 12, gumamnya. Dia beralih menatap ke arah belakang. Gelap, hanya itu yang terlihat. Tak ada jalan, tak ada sahabat yang diajaknya bicara sebelumnya. Dia mengikat benang ke jari kelingking sebelah kanannya. Bismillah, ucapnya. Retno melangkah ke arah gerbang dengan pasti dengan langkah yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seakan gravitasi di sini lebih kecil dari dunia luar. Gerbang sudah dilewati, masuk ke dalam kota yang dipenuhi keramaian warganya yang sedang menikmati malam. Deretan mobil mewah terparkir di pinggiran kafe. Beberapa merek bahkan tak pernah terlihat di kota Ketapang. Salah satunya mobil merah berlambang kuda jingkrak di kap depannya. Retno tertawa sambil menggelengkan kepala. Ini kota gaib Padang 12. Ini lebih mirip sudut pandang di luar negeri sana. Serunya tak percaya. Beberapa warga kota melihat ke arahnya karena suara yang dia keluarkan. Mereka menatapnya dengan tatapan merendahkan, lantas tertawa. Apa yang kamu cari? Tanya seorang wanita seumuran Retno yang sudah berdiri di sampingnya. Aroma parfum berbau bunga memenuhi rongga hidung Retno. Ah, aku sedang mencari seseorang. Siapa? Tanya wanita itu lagi dengan lembut. Retno lupa bertanya kepada Nek Siri namanya atau nama panggilannya. Tetapi dia sudah terlanjur masuk dan tidak mungkin untuk masuk kedua kalinya. Aku tak tahu namanya, jawab Retno tergagap. Si wanita tertawa pelan sambil menutupi mulut dengan tangannya. Bagaimana kau bisa menemukannya jika begitu?
Retno ikut tertawa, menertawakan kebodohannya sendiri. Kalau begitu, mau ikut aku? Retno mengernyitkan dahinya. Kemana? Ke rumahku. Untuk apa? Retno masih belum memahami keinginan wanita di hadapannya itu. Si wanita berambut hitam panjang dengan hidung mancung seperti luncuran dan bibir mungil yang merah itu meraih tangan kanan Retno dan menggenggamnya. Ayah sudah menyuruhku untuk segera menikah dan dia pasti bangga jika aku berhasil menikah dengan manusia sepertimu. Ucapnya lantas tersenyum. Bulu kuduk Retno mendadak berdiri. Sesaat dia lupa sedang berada di kota gaib, kota tempat para jin yang disebut orang linum. Dan wanita di hadapannya merupakan salah satu dari mereka. Ayo. Jin wanita itu menarik tangannya, menggiring Retno menuju mobil Audi berwarna hitam yang terparkir tak jauh dari tempat mereka bicara. Tapi bukan itu tujuanku ke sini. Protes Retno pelan. Tanpa mengindahkan ucapan Retno, si jin wanita makin kuat menggenggam dan menariknya. Retno berhenti mengikutinya dan mencoba menarik lengannya, memberikan perlawanan. Hai, kamu dengar, aku kesini bukan untuk menetap, apalagi menikah denganmu. Jin wanita tersebut akhirnya merespon. Dia berhenti melangkah dan membalik badan menghadap Retno. Kau harus menjadi suamiku, teriaknya dengan suara yang mengerikan. Astagfirullahaladzim. Retno terkejut melihat wajah jin wanita tersebut yang sudah berubah menjadi sangat buruk, berbanding terbalik dengan rupa sebelumnya. Sebaik-baiknya rupa jin ialah seburuk-buruknya rupa manusia. Retno hampir melupakan hal tersebut. Para jin lelaki yang tengah santai di kafe berjalan menghampiri mereka karena keributan yang tercipta, dan mereka pun sudah berubah ke wujud asli mereka. Retno menutup mata, mulutnya tak henti melafal doa, mulai dari ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan upayanya membuahkan hasil. Para jin tersebut menjauh beberapa langkah darinya, tetapi tak meninggalkannya sendiri. Mereka malah mengepung Retno kini. Pergi, tinggalkan dia sekarang, teriak jin bersosok seorang pria parubaya. Retno membuka mata dan menatap ke arahnya. Kakek. Retno mengenali sosok tersebut, sosok yang ternyata adalah kakek-kakek yang sempat memperingatkan Retno dan Wawan agar tidak pergi ke desa Pagar Mentimun. Si kakek tersenyum karena Retno masih mengenalinya. Kita jumpa lagi, nak. Tak perlu menunggu perintah berikutnya, para jin yang semula menggoda Retno pergi meninggalkan mereka berdua secepat mungkin. Mereka terlihat sangat ketakutan dengan jin parubaya itu. Baru saja Retno hendak berucap, si kakek sudah menyelanya. Kau disuruh oleh Nek Sirih kemari. Mata Retno membulat. Bagaimana bisa kakek tahu? Dia sudah mengirim pesan kepada aku. Wajah Retno terlihat makin bingung. Caranya? Si kakek tersenyum. Cuma sesama kami yang bisa melakukannya. Ucapnya membuat kening Retno penuh kerutan. Nek Sirih, dia sebangsa kami, orang linum. Tambahnya, Retno memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Kenapa aku bisa tak menyadarinya? Karena dia sudah lama menetap di alam manusia. Boleh dibilang dia seperti manusia yang sudah merasa nyaman tinggal di sini dan tak ingin kembali lagi ke alamnya. Tak henti-hentinya Retno dibuat takjub oleh warga desa Pagar Mentimun. Selalu saja ada hal yang mampu membuatnya terperangah, termasuk hal yang baru diucapkannya oleh si kakek padanya. Namun siapapun itu, apapun itu, jika bisa membantunya menyelesaikan tragedi yang sedang terjadi, akan dia terima, kecuali dari golongan setan yang sudah jelas-jelas membangkang penciptanya. Ikut aku, ajak si kakek kemudian. Kemana? Ke tempat di mana penawar yang kau cari berada. Retno mengikuti langkah si kakek, berjalan membelah kota yang gemerlap dan riuh dengan keramaiannya. Retno pernah mendengar tentang desas-desus kota ini,
yang katanya mewah, tetapi dia tak pernah membayangkan akan semewah ini. Apa semua daerah yang dihuni bangsa jin seperti ini? Tanya Retno kepada si kakek di sela perjalanan. Si kakek tertawa. Sejauh yang ku tahu, setiap tempat berbeda, menyesuaikan dengan karakteristik dan selera penghuninya juga. Sudah seperti manusia saja. Jin dan manusia diciptakan untuk menyembah dan menjalankan perintahnya, bukan? Saya tahu, tetapi hanya bahan pencipta kita saja yang berbeda. Tetapi tujuannya sama. Begitupun soal kehidupan. Ada jin yang kafir, ada jin yang taat kepada Allah. Maka tak salah, bukan, jika kami juga punya selera? Si kakek bertanya. Saya mengerti sekarang, kek. Cukup jauh rasanya mereka berjalan, membuat Retno berkali-kali melihat ke arah benang di tangan kanannya. Kemudian melihat ke arah benang yang berada di jalan. Si kakek menyadarinya, lantas berkata, tenanglah, benang itu dapat menyesuaikan panjang dengan sendirinya. Tak usah khawatir. Retno bernafas lega mendengarnya. Mereka kini tiba di ujung kota. Ada sebuah gerbang lainnya di hadapan mereka. Tak semewah gerbang selamat datang sebelumnya. Gerbang ini sudah lusuh dan tertutup rapat oleh pintu yang terbuat dari teralis-teralis besi berwarna hitam. Di balik gerbang tersebut terdapat hamparan hutan yang lebat dan sangat gelap. Kita sampai. Lagi, gumam Retno yang masih belum lupa rasanya saat dia berusaha keluar dari kebun sawit Mansor. Si kakek menatap Retno. Di dalam sana ada hal yang kau cari untuk menyelamatkan warga desa. Apa wujudnya, kek? Air dari sebuah telaga terlarang yang berada jauh di kedalaman hutan. Jawab si kakek ringan. Retno menelan ludah mendengarnya. Dan ada satu hal yang perlu kau ketahui. Berbeda dengan penghuni kota yang hanya berisi bangsa jin. Di dalam hutan tersebut berisi bangsa setan dan bangsa jin kafir pendukung setan. Retno berjejak. Dia sudah dapat menebak bahwa apa yang akan dilakukannya tak akan mudah. Kau ingin mundur? Selidik si kakek. Sudah sejauh ini dia berjalan, dan kata mundur sudah terlalu terlambat baginya. Seandainya dia mundur saat diperingati si kakek waktu itu, dia tidak akan berada di sini dalam posisi seperti sekarang ini. Desa Pagar Mentimun akan berubah menjadi desa para setan jika saya berhenti sekarang, ucap Retno. Si kakek tahu Retno tak akan mundur. Sejak bertemu di pinggir jalan saat itu, dia telah menyadari siapa pemuda itu. Kau memang sangat mirip dengan bapakmu. Retno menoleh mendengar ucapan si kakek. Kakek juga kenal dengan bapak saya? Tanyanya heran. Tak ada penghuni kota yang tak mengenalnya. Putra Kelana. Bagaimana bisa? Retno menatap si kakek dengan penuh tanda tanya. Masuklah dan kau akan menemukan jawabannya di sana. Dan bawalah ini. Seru si kakek memberikan sebuah lentera yang entah muncul dari mana, membuat mata Retno membulat. Titipkan benangmu kepadaku, karena jika kau membawanya ke dalam sana, benang tersebut putus dengan sendirinya. Retno mengambil lenteranya, melepas benang yang terikat di jari, dan memberikannya pada si kakek. Tapi bagaimana caranya saya kembali nanti? Kau akan menemukan jalannya jika kau sungguh-sungguh anaknya. Seru si kakek dengan senyuman di wajahnya. Masuklah. Retno meninggalkan si kakek, berjalan ke arah gerbang dan mendorongnya hingga terbuka dengan perlahan. Aura suram menyeruak begitu saja, menghantam Retno yang berdiri menantang. Bau busuk berembus dari hadapan, terbawa angin dari sela-sela pepohonan yang tinggi dan gelap. Bismillah, ucap Retno kemudian melangkah melewati gerbang. Gerbang tertutup kembali dengan sendirinya saat Retno melewatinya. Masih terlihat sosok si kakek saat Retno menoleh ke arah belakang. Wajahnya terlihat serius menatap Retno, tetapi juga menunjukkan ketenangan.
Retno menghela nafas, meski di tangannya terpegang sebuah lentera dengan api menyala-nyala. Kegelapan hutan ini membuatnya hanya seperti cahaya dari sebatang korek api, kecil dan tak berarti. Belum jauh Retno melangkah mengikuti jalan yang membelah hutan, sudah ada gangguan yang mencoba menguji nyalinya. Mau kemana? Suara seorang wanita bertanya padanya dari atas pohon. Retno tak perlu menoleh untuk memastikan siapa yang bertanya, dan dia mengabaikannya begitu saja. Kau ingin menuju telaga? Retno masih mengabaikannya. Aku bisa membawamu ke sana. Serunya kali ini sudah berada tepat di hadapan Retno. Langkah Retno terhenti, matanya mau tak mau menatap sosok kuntilanak mengerikan yang dari tadi mengganggunya itu. Tak perlu, suruh Retno yang enggan menatap matanya yang seperti telah busuk. Terlihat beberapa ulat kecil berwarna hitam menjalar-jalar di atasnya. Kau yakin kau bisa tersesat dan menjadi santapan lezat penghuni di sini? Serunya lagi. Bau busuk ikut menguar dari mulutnya saat bicara. Pergilah, sentak Retno. Bukannya Retno tak takut, tetapi dia sadar kalau dia terlihat lemah, maka dia akan kalah. Yang seharusnya pergi bukan aku, tapi kau. Kain putih yang kumal dan lusuh di tubuhnya berkibar bersamaan dengan dia yang melayang menghampiri Retno. Atau kau mau bersamaku di sini selamanya? Bisiknya ke telinga Retno, lantas tertawa. Retno melafalkan ayat kursi dengan lantang, membuat si kuntilanak meringis kepanasan dan mundur selangkah dari hadapan Retno. Hentikan, tolong hentikan, aku akan membiarkanmu lewat. Tapi, mendengar itu Retno memelankan bacaan doanya, menatap wajah makhluk nista itu penuh selidik. Tapi, aku berbohong, teriaknya lantas tertawa dengan mulut terbuka lebar dan mata nyaris keluar dari tempatnya. Tak bisa mengelak, tangan si kuntilanak yang dingin dan lembab sudah mencekik leher Retno dengan kuat. Retno berusaha menarik tangan si kuntilanak agar cekikannya terlepas, tetapi tenaganya kalah kuat dari sosok hantu wanita itu. Rasa sakit karena cengkraman kuku kuntilanak yang tajam dan hitam amat menyiksanya, ditambah rasa sesak yang sudah hampir memuncak, membuat dadanya terasa seperti terbakar. Dengan susah payah Retno kembali membaca ayat kursi, berharap cekikannya sedikit melonggar, tetapi yang ada sebaliknya, makin kuat dan membuat luka di leher Retno. Si kuntilanak melayang ke atas, meninggalkan tanah dengan membawa Retno bersamanya. Kau menyuruhku pergi. Siapa kau? Air mata kini keluar dari kedua kelopak mata Retno yang tertutup rapat. Wajahnya memut, telapak kakinya terasa dingin, walau tertutupi sepatu. Sudah saatnya, gumam Retno dalam hati. Retno, Retno, bangunlah, panggil suara dari seorang pria. Retno membuka matanya perlahan, terasa sangat berat, tetapi rasa penasaran membuatnya berusaha begitu keras. Siapa? Tanyanya saat mata terbuka lebar. Hanya terlihat siluet hitam seorang pria yang berdiri menatapnya, yang tengah terbaring. Sosok tersebut berjongkok di samping Retno. Cahaya sepenuhnya kini menampakkan wajah yang tersamar tadi. Ini Bapak, ucapnya dengan sebuah senyuman di wajahnya. Bapak. Retno terbelalak mendengarnya. Pria di hadapannya tersenyum. Apa kabar Retno, anakku? Retno tak tahu harus bagaimana. Dia tak mengerti harus bersikap seperti apa kepada pria yang selama ini dia kenal dan kagumi hanya dari cerita ibu dan foto-fotonya. Retno bangkit dan duduk. Apa benar Anda bapak saya? Tanya Retno emosional. Dia masih belum percaya dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Menurutmu,
Retno mengamati dengan seksama. Wajahnya memang mirip foto bapak yang tengah menggendong Retno waktu bayi yang ada di kamarnya. Mirip, sangat mirip. Jawab Retno dengan mata memerah. Air mata keluar begitu saja tanpa dia sadari. Tetapi kenapa? Tanya Retno sambil menahan tangis. Kenapa? Raut heran kini tergambar di wajah bapaknya. Retno menyeka air mata di wajahnya. Bukankah bapak sudah meninggal? Jika belum, kenapa bapak baru muncul sekarang? Pria yang memiliki mata berwarna coklat sama seperti Retno itu menghela nafas. Wajahnya yang putih terlihat sendu sekarang. Akan ada saatnya bapak menceritakan semuanya kepadamu. Kita duduk dan berbincang, berdua selayaknya bapak dan anak. Tetapi tidak saat ini. Kenapa tidak? Bukankah sekarang kita sudah bertemu? Hanya ada kita. Dia menepuk bahu kiri Retno beberapa kali. Karena sekarang mereka membutuhkanmu, serunya dengan tatapan yang teduh. Mereka bisa menunggu sesaat. Lagi pula, sepertinya sebentar lagi aku akan mati di tangan kuntilanak itu. Ucap Retno pesimis, menyadari kondisi yang sebenarnya saat ini. Lantas tertawa dan menatap ke arah atas. Kau menyerah. Retno kembali menatap mata bapaknya. Menyerah? Bapak pikir kamu punya tekad dan keberanian yang kuat seperti bapak. Ucap bapak Retno kembali. Tentu saja. Retno punya tekad dan keberanian seperti bapak. Bapak Retno tersenyum lebar. Kalau begitu, buktikan. Selamatkanlah mereka. Dan jika semua sudah usai, kita akan bicara banyak hal berdua. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuh bapak Retno. Buktikanlah. Serunya sebelum tubuhnya melebur menjadi partikel-partikel kecil dan menghilang. Lentera di tangan Retno hampir jatuh. Jika saja tangannya tidak segera menggapai pegangannya kembali. Mata Retno membuka kembali. Kau masih hidup. Tetapi sekarang kau akan mati. Si kuntilanak mencengkram leher Retno semakin kuat. Entah dari mana, tubuh Retno seperti terisi penuh oleh energi positif. Energi yang meluap-luap dalam raganya. Retno menggenggam tangan si kuntilanak dengan sangat kuat kini. Matanya menatap tajam penuh keyakinan. Mulutnya kembali melafalkan ayat kursi. Hentikan! Seru si kuntilanak kali ini yang tak terlihat sedang berbohong. Ini gantian surat Al-Falaq yang dilantunkan Retno. Hentikan jahanam! Teriak si kuntilanak sekuat-kuatnya. Tubuhnya berguncang ke segala arah. Retno mengabaikan dan melanjutkan kembali membaca surat An-Nas. Ampun, kau juga bisa mati jika aku lenyap di ketinggian seperti ini. Pergilah ke neraka, seru Retno setelah selesai merapalkan doa. Tidak, sosok si kuntilanak terbakar di udara. Tangannya terlepas dari leher Retno. Dan Retno pun melepaskan tangannya. Tubuh Retno melayang kembali ke tanah dengan perlahan, seperti memiliki sepasang sayap yang membantunya mendarat. Tak seperti dugaan si kuntilanak sebelumnya. Bahkan Retno pun tak menyangka. Kini kakinya menapak kembali ke tanah, ke tempat seharusnya manusia berada. Namun di sekelilingnya telah ramai berkumpul para penghuni hutan lainnya, yang diam-diam mengamati apa yang terjadi dari kegelapan. Retno menyadarinya dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tatapan mengerikan dari bermacam-macam sosok tertuju kepadanya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Retno. Dia dapat menghadapi si kuntilanak sebelumnya, tetapi kini berbeda. Tidak hanya satu sosok penghuni, tetapi seluruh penghuni hutan keluar. Mati, 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 mati. Seru seluruh penghuni hutan serentak kepada Retno tanpa jeda. Seruan itu seketika berhenti begitu sosok setan bertubuh kurus dan tinggi merobos kerumunan dan berjalan mendekat ke arah Retno. Berdiri tepat 2 meter di hadapannya. Dia membungkukkan badannya yang penuh belatung ke arah Retno. Wajahnya yang hancur dan penuh nanah kini tepat di hadapan muka Retno. Kau harus mati! Teriaknya sekuat tenaga hingga membuat lentera di tangan Retno pecah dan apinya padam.
Mati, mati, mati. Kembali mereka berseru hingga memegahkan telinga Retno. Badan Retno bergetar, keringat dingin kini membasahi seluruh tubuhnya. Matanya tak melihat ada celah untuk lari, bahkan sulit untuk melihat apa yang ada dalam jarak 1 meter di hadapannya. Buktikanlah, terdengar suara seruan dari Bapak Retno. Retno menoleh ke sekeliling, tetapi tak melihat sosok yang dicari. Namun bulatan cahaya yang terang muncul begitu saja di hadapannya, membuat sosok setan berbadan jangkung itu melangkah mundur menjauh dari Retno. Ikuti cahayanya, perintah suara Bapak Retno lagi. Tanpa pikir panjang, Retno yang sudah tak memiliki lentera berlari mengikuti cahaya yang membelah kerumunan penghuni hutan yang begitu rapat sebelumnya. Mereka seperti ketakutan dengan bola cahaya tersebut dan menghindarinya. Kejar! Perintah si jangkung yang langsung diikuti penghuni lainnya. Retno harus berlari, tak peduli lagi dengan mereka yang mengejar di belakang dan apa yang dia lewati di kanan kiri. Bola cahaya seakan menjadi kompas untuk menemukan apa yang dia cari di dalam neraka ini. Akar pohon yang melintang di jalur yang dilalui yang tersamar oleh rerumputan membuat Retno terpelanting ke arah depan. Celana jeans Retno robek di bagian lutut kanan karenanya dan membuat bahu kanan Retno terkilir. Retno mengeram, mengadu kesakitan. Mati, mati, mati. Suara itu terdengar semakin dekat dari belakang. Retno memaksakan dirinya untuk bangkit dan kembali berlari mengikuti bola cahaya. Senyum tergurat di bibir Retno kala melihat sebuah telaga yang berada di bawah pohon besar dan rindang tepat di hadapannya, tak jauh lagi. Cepat lintasi batu pembatas di depanmu, mereka tak akan bisa mengganggumu lagi. Jelas si Bapak, Retno mengangguk dan memperlebar langkahnya. Tidak! Teriak si jangkung yang ternyata sudah berada di depan yang lain. Dengan tangannya hampir mencapai kaki kiri Retno, tetapi Retno berhasil melewati batas aman terlebih dahulu. Nafas Retno terengah-engah, dia tertunduk, tangannya menopang di kedua lutut. Lelah tak dapat dia hindari, ditambah rasa sakit di bahunya yang kini semakin menjadi. Apa tujuanmu ke sini? Tanya suara seorang pria yang terdengar sangat berat tiba-tiba. Retno berdiri tegap mendengarnya dan melangkah mundur saat melihat sosok pria bertubuh hitam pekat, berbibir pucat dengan kain seperti sorban melingkar di kepalanya dan memakai celana kain berwarna putih senada dengan yang di kepala. Siapa kau? Salah satu penghuni hutan? Tanya Retno. Apa tujuanmu ke sini? Tanya sosok tersebut tanpa mengindahkan pertanyaan Retno. Retno menunjuk ke arah air berwarna putih susu di dalam telaga yang cukup besar. Aku menginginkannya. Kening sosok hitam tersebut mengkerut. Untuk apa? Retno mengatur nafasnya yang masih terengah-engah sejenak sebelum menjawab. Untuk penawar racun yang menyebar di desa Pagar Mentimun. Racun? Retno mengangguk. Begitulah, aku mengerti dan aku percaya dengan perkataanmu. Tetapi ada persyaratan yang harus kau patuhi. Syarat apa itu? Sosok hitam tersebut mendekat dan membisikkan syaratnya ke telinga Retno. Mata Retno membulat dengan sempurna. Itu syaratnya. Jika setuju, kau boleh membawa air dari telaga ini dengan kendi yang sudah kusediakan. Tetapi jika tidak, kau boleh pergi keluar sekarang tanpa membawa apa-apa. Retno jatuh berlutut memegang kedua kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Ret, jika kau mendengarkanku, cepatlah kembali. Aku tak sanggup ditatap mereka lebih lama lagi. Celoteh Wawan yang kini duduk berjongkok membelakangi hamparan pasir putih di belakangnya dan menghadap jalan. Bajunya sudah kuyup dengan keringat. Sejak ditinggal Retno dari matahari tenggelam hingga bulan menjulang di langit, satu persatu arwah menampakkan dirinya di mata Wawan. Mereka tidak mengganggu, hanya memperhatikan Wawan dengan tatapan aneh. Mereka yang terasa menyeramkan. Retno, kembalilah.
gumam Wawan berdoa. Lolongan anjing terdengar saut menyaut. Angin berhembus dengan kencang tiba-tiba. Apalagi ini? Gerutu Wawan. Wawan menatap ke arah gulungan benang yang berada di tangannya. Dia tersenyum kala menyadari gulungan tersebut bergerak. Bergegas dia berdiri menghadap ke padang 12 kembali dan menggulung benang. Lagi ngapain, Bang? Tanya seseorang bersuara wanita di samping kirinya. Wawan menelan liur mendengarnya. Ditambah aroma busuk yang menyeruak tiba-tiba ke rongga hidung. Dia cukup tahu bahwa yang menegurnya bukan manusia. Dia mengabaikan dan terus menggulung benang yang menegang perlahan agar tak putus. Walau sebenarnya hasrat hati ingin secepat mungkin melakukannya dan kabur bersama Retno. Abang lagi apa? Sibuk ya? Mau dibantuin? Tanya si wanita lagi yang kini menampakkan sosoknya di hadapan Wawan. Astagfirullahaladzim. Wawan beristighfar. Gimana mau nolongin kalau tangan aja nggak ada? Ucap Wawan tanpa sadar. Sosok wanita tanpa tubuh dan hanya memiliki isi perut yang melayang bersama kepala atau yang biasa disebut penanggal tersebut tertawa. Kan bisa pakai mulut, Bang. Godanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar Wawan sambil menggulung benang dengan tangan gemetar. Selama ikut dengan Retno, baru kali ini Wawan diganggu sosok setan sedekat ini. Gimana, Bang? Pergi, jangan ganggu dia. Seru Retno dengan tatapan tajam. Retno, alhamdulillah. Wawan menghampiri Retno dan tanpa sadar memeluknya. Si penanggal tertawa sebelum akhirnya menghilang. Begitupun penampakan sosok lain yang ada di sekitar mereka. Akhirnya kau kembali. Seru Wawan kemudian tertawa. Kau berhasil. Retno tersenyum lantas mengangkat kendi yang ada di tangannya. Tentu saja. Alhamdulillah. Ayo kembali ke desa. Ajak Retno penuh keyakinan. Retno terombang-ambing. Pijakannya terlalu goyah untuk terus melangkah. Dia berjalan tanpa tahu arah. Sekeluarnya dia dari hutan, dia mendapati si kakek terlentang, tak sadarkan diri dengan benang merah yang sudah lenyap dari genggamannya. Retno berlutut mencoba menyadarkan si kakek. Kek, bangun kek, bangun. Beberapa detik kemudian akhirnya si kakek membuka mata. Retno, tanyanya dengan wajah linglung. Apa yang terjadi, kek? Si kakek memegang kepalanya. Tadi ada yang keluar dari sana dengan menyerupai wujudmu. Serunya sambil menunjuk ke arah gerbang. Kening Retno mengkerut. Menyerupai saya. Si kakek mengangguk. Kakek pikir itu kamu dan kakek menyerahkan benang kepadanya. Tetapi begitu benang berada di tangannya, dia menampakkan sosok sesungguhnya. Sosok penghuni hutan bertubuh kurus dan tinggi. Mata Retno membeliak. Dia keluar dan menyerupaiku. Untuk apa? Kakek menghela nafas. Sebelum kakek dibuat tak sadarkan diri olehnya, dia akan membantu Abiyat. Abiyat? Abiyat adalah panglimanya setan. Dialah yang menggoda Nabi pada masanya dan para ulama. Jenis setan yang menebarkan rasa sombong. Jika dia berhasil menggoda manusia, maka setan lain pun gampang mempengaruhi manusia tersebut. Jelas si kakek. Langsung terlintas di pikiran Retno soal setan yang menguasai tubuh Mansyur. Jangan-jangan yang ada di tubuh Mansyur adalah Abiyat. Si kakek mengangguk. Sepertinya dia ingin membangun desa khusus kaum mereka kan. Namun menggunakan tubuh manusia agar lebih mudah menyesatkan kalian. Lalu saya harus bagaimana? Ujar Retno kemudian. Dia khawatir jika makhluk tersebut keluar dan memanfaatkan wujudnya untuk menipu warga desa dan sahabatnya. Si kakek menatap kendi yang dipegang Retno. Kau berhasil membawanya. Berarti kau sudah menerima persyaratan itu. Retno mengangguk sendu mengingat persyaratan yang harus dia jalani. Kalau begitu cepat kembali ke desa sebelum kau dilangkahi olehnya. Pesan si kakek. Maka disinilah Retno berada sekarang, di padang pasir putih yang luas dan seperti tanpa ujung.
Dia mencoba keluar dari kota Padang 12 dengan hanya berbekal keyakinan. Retno berhenti sejenak, mencoba menyerap oksigen sebanyak-banyaknya sebelum melanjutkan langkah kembali. Dikeluarkannya ponsel dari saku jaket, mencoba menghidupkan kembali, berharap benda tersebut menyala dan menandakan dia sudah keluar dari daerah tak terjamah. Karena selama berada di kota Padang 12 dan di hutannya, alat teknologi canggih ini seperti tak ada gunanya sama sekali. Senyum mereka di bibirnya kala sinar terang muncul dari layar ponselnya. "Menyala!" teriaknya histeris. Retno berlari secepat dia bisa, hanya berpatokan kepada arah di mana ponselnya tetap menyala. Hingga akhirnya dia melihat jalan raya. Namun dia tak mendapati sosok Wawan di sana. "Wawan!" teriaknya mencoba mencari sahabatnya itu, tetapi hanya keheningan yang membalasnya. Langit malam yang semakin menggelap membuatnya tak dapat mencari sosok Wawan dengan mudah. Dia melihat indikator baterai di ponselnya yang sedang digunakan sebagai senter untuk mencari Wawan, dan dia mendesah melihatnya baterainya tersisa 10%. "Aku harus bergegas ke desa." Di tengah malam kala manusia harusnya terlelap, Retno berlari kembali membelah kegelapan dan dinginnya malam, berlomba dengan waktu yang tak mau menunggu. Di tengah kekalutannya, dia menyesali lamanya dia mengambil keputusan untuk menyetujui persyaratan tersebut. Hingga kesempatan itu dimanfaatkan sosok jangkung penghuni hutan. Pantas saja ketika keluar dari telaga dia tak mendapatkan gangguan sama sekali seperti sebelumnya. Dia tiba di desa Pagar Mentimun setelah berlari setengah jam tanpa henti, hingga dadanya terasa sangat panas seakan terbakar api. Apa yang terjadi?" gumamnya saat melihat rumah-rumah di desa dalam keadaan gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala, bahkan lilin atau lentera jika yang terjadi hanya pemadaman listrik. Desa mati, itulah yang menggambarkan keadaan desa sekarang. Retno menunduk, berlutut di atas tanah. Dia merutuki dirinya sendiri karena lama mengambil keputusan. Walau persyaratannya begitu sulit untuk diambil, harusnya dia lebih memikirkan warga desa dan Wawan sahabatnya yang kini lenyap entah kemana. "Retno," panggil suara yang tak asing di telinga sejak berada di desa ini. Retno melihat telapak kaki wanita yang menyapanya itu tidak menjejak ke bumi. Santi. Retno mengenali sosok di hadapannya begitu melihat wajahnya. Apa yang terjadi di sini? Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part akhir. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.